Latar belakang core issue, selama berada di MI 1 Kebumen, penulis mengamati dan mencermati bahwa dalam proses pembelajaran akidah akhlak masih terdapat kekurangan dalam hal integrasi nilai-nilai karakter secara menyeluruh. Pembelajaran cenderung berfokus pada penyampaian materi pengetahuan semata, sementara penanaman nilai-nilai moral, etika, dan akhlak mulia yang seharusnya menjadi ruh dari pembelajaran akidah akhlak belum diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah aktualisasi. Aktualisasi ini diharapkan dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih komprehensif, inovatif, dan kontekstual, sehingga nilai-nilai karakter dapat tertanam kuat pada diri peserta didik melalui pembelajaran akidah akhlak yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Masuk lanjut ke pelaksanaan aktualisasi, tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung integrasi nilai-nilai karakter. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep akidah akhlak secara teori, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Untuk selanjutnya, capaian aktualisasi bisa dilihat Boleh? dalam video berikut. Coba Mbak. Ya. Mbak Nos, lali dong di share suara apa Mbak? Oh, Coba di close sih. Close sih. Terus aku pas nge-share eh di close dulu. Enggak, maksudnya share screen itu jenengan mungkin lali gimana dong Bu? ngeklik share zone. Tutup dulu. Oh, nggih. Screen-nya ditutup dulu. Terus Nggih. nanti jenengan waktu share screen, milih itu di sebelah kanan, itu ada share option, share zone-nya diklik. Yang mana nggih, Bu? Bagikan suara nggih. Ya, ada. Besok pada kumpulkan teman-teman yang untuk membantu aktualisasi ini dibentuk tim, kemudian pelaksanaannya nanti guru dan seluruh yang terlibat dalam tim itu untuk penerapan karakter itu harus ada sudah di depan kelas sebelum kita masuk, jadi berangkat verifikasi. Berdiri menyambut temannya untuk datang. Contohnya seperti kayak yang sudah
Nggih, Ibu, Bapak Ibu, oke. demikian hasil Ya. Nah, capaian aktualisasi yang telah saya lakukan. Untuk selanjutnya, kendala dalam pelaksanaan program. Kendala yang dihadapi yang pertama, keterbatasan waktu untuk penyusunan perencanaan yang matang. Yang kedua, siswa kurang memahami teknis pelaksanaan program. Yang ketiga, kehadiran baik guru maupun siswa menjadi masalah yang sering muncul. Dan yang terakhir, kurangnya disiplin siswa dalam mengisi jurnal. Terus untuk solusi yang diusulkan yaitu menetapkan timeline perencanaan yang realistis. Selain itu, membuat materi sosialisasi yang interaktif agar siswa lebih memahami teknis pelaksanaan program. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan temuan evaluasi yang akan memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang dan memastikan keberlangsungan program. Untuk selanjutnya, rekomendasi untuk madrasah diharapkan dapat diterapkan di semua jenjang kelas. Yang kedua, penyusunan jadwal rutin, dan yang ketiga, teladan utama dalam akhlak, yaitu guru dan tenaga kependidikan. Untuk selanjutnya, rekomendasi untuk siswa. Siswa diharapkan terlibat aktif dalam program Senin Ramah dan menyapa guru dan teman secara ramah setiap Senin. Pengisian jurnal akhlak hebat harus dilakukan dengan jujur dan disiplin, berfungsi sebagai refleksi diri. Hal ini penting karena sikap ramah dan akhlak mulia bukan hanya kewajiban di sekolah, tetapi juga merupakan kebutuhan pribadi untuk pengembangan karakter yang lebih baik. Selanjutnya, rekomendasi untuk guru harus menunjukkan sikap ramah. Terus yang kedua, ada inovasi kegiatan dalam Senin Ramah. Terus yang terakhir, rencana tindak lanjut program, yaitu menetapkan Senin Ramah dan Jurnal Akhlak Hebat sebagai agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari. Karena untuk pelaksanaan aktualisasi saya untuk program Senin Ramah itu hanya dilakukan pada hari Senin. Nah, untuk kedepannya, untuk tindak lanjutnya, itu agar dapat dijadikan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari. Terus untuk setiap bulan, mengadakan rapat evaluasi bulanan bersama guru dan wali kelas untuk menilai keterlaksanaan program dan identifikasi kendala yang dihadapi. Dan yang terakhir, untuk akhir setiap bulan, mengumpulkan jurnal akhlak hebat siswa untuk dianalisis guna menilai perkembangan siswa dan perilaku siswa secara berkala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ini kan kalau kayak Mbak Dia ini kan nanti jenengan tidak usah menjelaskan terlalu panjang. Lah kemarin itu ada double. Jadi kegiatannya wis neng video, neng PowerPoint-nya ya ono, tapi yo diwocoke misal pun jenengan di PowerPoint-nya ada itu untuk persiapan aja. Di hide-hide ya nanti untuk persiapan siapa tahu pengujinya menanyakan gitu ya. Jadi nanti kalau di bagian kegiatan ini sudah jenengan video kan ya nanti jenengan nggak usah menjelaskan gitu ya. Mungkin tadi tempatnya Mbak Aulia tadi saya sempat terpental ya tadi untuk nilai-nilai ASN berakhlaknya di videonya belum ada ya Mbak Dia tadi. Oke, belum ada, Bu. Belum Kudune dituliskan di videonya. kudune ditambahi yo. Oke, Tapi Bu, kok ngedit siap. meneh ya. Oke, mboten napa-napa, Bu. Nggak apa-apa ya, ben langsung loh Mbak. Jadi langsung kegiatan satu ini nilai ASN berakhlaknya opo ngono ya, Mbak Oke. Dia ya. Heeh, nggih, nggih, makasih Mbak Dia. Oke, lanjut. Siapa yang mau paparan lagi? Monggo. Oh iya, terus nanti untuk teknis besok disiapkan satu laptopnya siapa ya, karena besok kan paparannya kan ujiannya kan blended ya, seminarnya itu blended. Jadi tetap peserta saya, moderator sama peserta itu tetap join Zoom. Karena nanti untuk komunikasi dengan mentor kan nggak mungkin kalau nanti semua ganti laptop, maka nanti kalau bisa dijadikan satu di folder di laptopnya siapa, kemudian nanti ada seksi dokumentasi. Seksi dokumentasinya nanti boleh bergantian. Kalau kemarin itu seksi dokumentasinya yang meh maju. Tapi kok ternyata tidak. Karena kalau yang mau maju jadi seksi dokumentasi, habis itu dia mau persiapan nggak bisa. Jadi mungkin setelah dia maju aja nanti bisa jadi
bisa jadi seksi dokumentasi temennya gitu ya. Jadi setelah selesai aja nanti dia mendokumentasikan temennya. Jadi seperti itu aja nanti untuk urutannya gantian. Berikutnya siapa yang mau memaparkan? Silahkan. Pak Denny, Mbak Dea sudah. Pak Ahyan Nggih, atau Bu. Pak Ahmad Alwi? Izin, saya Bu. Nggih. Pak, Saya Pak saya nanti akhir Oktober neng Purbalingga loh Pak. dalam rangka nopo, Bu? Monitoring, Oh, nggih, siap. monitoring koncone jenengan sedut. Ora ding MTS B Alia. Oh, Ya, iya saya deket. masih ngajar terus temen ngarep Pak. Ora Nggih, gelem aku. Besok nanti yang mampir. yang KUA tak suruh tenang semua yang KUA aku mau plus KUA-ane ado-ado. Nggih, Kok yang ke KUA kantor tak aja. suruh ke Kemenak aja. Nggih, nggih. Ya, Nanti di oke. gazebo malah nyaman, Bu. Ya, sip. Izin share. Oke, nggih, silakan Pak Ahyan. Nggih, Sudah terlihat atau OTW niki? OTW. Si ireng OTW. kok. Yes. Ya, ya, Ke sampun. bab yang capaian aktualisasi, Pak. Nggih, sekedap. Nah, ini ditambahi rencana tindak lanjut. Nggih, semalam, Bu. Pangapunten, capaian aktualisasi. Nah, ini. Yang ini, yang tabel ini aja. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam menyampaikan warahmatullahi wabarakatuh. terkait dengan laporan aktualisasi. Ini pelaksanaan aktualisasinya, capaiannya. Kegiatan yang pertama itu mengenai koordinasi dengan pimpinan untuk pembentukan tim penyusunan SOP. Dan di sini tahapannya ada koordinasi dengan pimpinan dan juga ketua tim kreatif dan membuat timeline. Untuk pelaksanaannya di sini di awal September tanggal 3, 5, dan juga 26 Agustus saya melakukan koordinasi dengan pimpinan. Di sini di sela-sela rapat, saya matur kepada pimpinan terkait dengan aktualisasi. Kemudian dilanjutkan dengan bertemu dengan unit kepegawaian karena terkait dengan penyusunan SOP itu di unit kepegawaian, berkoordinasi, dan juga dengan tim penyusunan SOP yang sudah ada di Kemenag untuk meminta arahan terkait dengan penyusunan SOP seperti apa. Dan kemudian di sini ada, nanti saya tambahkan di sini ada lampiran SK untuk tim penyusunan SOP. Jadi saya sudah dimasukkan ke dalam tim penyusunan SOP yang sudah disahkan oleh pimpinan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua melakukan benchmarking secara daring, yakni ke Kemenag Solo. Saya melakukan video call dengan Humas Kemenag Solo untuk menanyakan terkait dengan SOP kehumasan itu seperti apa gambarannya agar saya Ada. mendapatkan gambaran. Kemudian saya juga menanyakan ke Kemenag Salatiga melalui WhatsApp mengenai SOP juga terkait dengan SOP kehumasan. Dan kemudian untuk tahapannya mengumpulkan dokumen SOP di Google atau di mesin pencarian. Ini saya melakukan mencari referensi lain di mesin pencarian dan ini ada link untuk referensi saya dalam penyusunan SOP. Kemudian di kegiatan ketiga saya melakukan wawancara dengan staf humas dan juga menganalisis job description. Di sini dokumentasi wawancara dengan humas dan juga ketua tim kreatif dan ini belum lengkap. Sudah ada transkrip wawancaranya dan juga hasilnya belum dilampirkan. Kemudian saya melakukan menyusun draft awal SOP kehumasan. Di sini saya membuat 3 SOP kehumasan, yaitu SOP mengenai peliputan kegiatan, kemudian SOP mengenai publikasi media sosial, dan juga SOP mengenai publikasi di website. Dan di sini draftnya ada di sini, ada di linknya. Kemudian
Saya melakukan diskusi setelah membuat draft, saya melakukan diskusi terbatas dengan unit kepegawaian karena saya Sik, sudah Mas tak konsultasi potong kepada sik Mas mentor. Ahyar. Mas Oke, nanti misalnya toh kui drive-mu kui ning nggone selain ya kan lengkapnya di link drive ya. Engko karo oke, tambahan screenshot ya, screenshot oke, dokumennya ben ketok ya. Nanti ditambahkan di keterangan ini karena nanti ada tipe tipe penguji itu dia males nggak mau nek dadak kon ngeklik ngeklik ngeklik. Ya walaupun oke, nanti untuk secara lengkapnya dia harus ngeklik tetapi kan nanti di bawah link ini kan masih ada tempat toh, masih ada tempat ini maksudnya dokumennya screenshot nanti neng kene. oke. Gitu ya. Siap, Bu. Jadi nanti untuk Oke, di PowerPoint-nya barang nanti nek iso ya draft SOP-nya ada terus apa dokumen-dokumen itu nanti di screenshot judulnya wae ra apa-apa. oke. Oke, Siap. oke monggo Oke, lanjut. oke, lanjut, nih, Bu. Setelah draft, saya konsultasi dengan unit kepegawaian karena dari mentor menyarankan untuk ke kepegawaian terlebih dahulu baru disetujui oleh mentor. Sehingga di unit kepegawaian direview, ini sebenarnya tanggalnya acak-acak karena bolak-balik bolak-balik bolak-balik, tapi mulainya tanggal 12 dan kemudian ini sudah mendapatkan masukan. Kemudian koordinasi juga dengan tim humas. Ini sebenarnya ketukar. Jadi tim humas dulu, kemudian ke kepegawaian, kemudian menerapkan SOP uji coba ini di 2 hari, di hari Senin dan juga Selasa. Ini untuk tangkapan layarnya sebagai gambaran. Jadi karena ada tim kreatif, ada grupnya, setiap kegiatan di pagi hari bagian PTSP menyampaikan terkait agenda kegiatan, kemudian ditindaklanjut oleh tim kreatif yang bertugas, nanti ada yang mengaturnya. Di sini ada foto kegiatan setelah ada pemberitahuan, ditindaklanjut ada kegiatan. Kegiatan mulai jam 8. Kalau di SOP nanti kan saya tampilkan durasi peliputan kegiatan sampai publikasi itu maksimal 2 jam. Jadi di sini mulai kegiatan jam 8, kemudian ada foto, dan di tim humas, termasuk saya, itu langsung menindaklanjuti membuat flyer, kemudian membuat tulisan di konten website, ini jam 9.30, 1 jam setengah. Kemudian saya mengajukan ke Pak Kepala untuk meminta ACC. Kemudian Pak Kepala ACC di jam 9.26, jadi masih 1 jam setengah. Nah, sehingga sesuai dengan SOP, pelaksanaan di SOP. Kemudian setelah uji coba, saya juga untuk menentukan efektif atau tidak, menyebar kuesioner uji coba kepada tim kreatif. Dan ini kuesioner uji cobanya. Nanti saya berarti tampilkan hasilnya. Ini masih link. Kemudian ini foto saat mengisi kuesioner. Dan di kegiatan ke-7, di kegiatan terakhir itu melakukan review kembali dengan mentor. Dan kemudian di ACC disetujui oleh mentor. Kemudian maju ke Kepala Kemenag. Dan di Kepala Kemenag juga sudah di ACC seperti ini. Nanti berarti di atas ditampilkan seperti ini, Nggih, Bu, kurang lebihnya, Nggih. Jadi ini ada tangkapan Betul. layar Nggih, untuk ya, untuk yang telah di ACC sama Bapak Kepala ada 3 ya. SOP di situ. Untuk lebih detailnya nanti ada linknya. Dan ini sosialisasi karena keterbatasan waktu dan ini ACC-nya di tanggal 20, di tanggal 18, kemudian sosialisasinya mepet karena padat banget karena Kemenag lagi penilaian WBK dan juga maraton sekali humasnya. Jadi sosialisasinya face to face ke pegawai. Face to face hingga kemarin tanggal 23. Ini beberapa fotonya, untuk foto lengkapnya di link. Kurang lebih itu, kemudian kendalanya di kegiatan satu, itu kendalanya terkait dengan perubahan schedule aja, sehingga solusinya tetap menjalin komunikasi dengan unit terkait. Kemudian di kegiatan 5, kendalanya itu terkait dengan jadwal pimpinan, karena ini berkaitan dengan pimpinan, sehingga solusinya saya mengumpulkannya ke PTSP, tidak bertemu langsung. Dan kemudian di kegiatan 7 juga demikian, karena pimpinan begitu padat sehingga saya mengambil sosialisasinya dengan face to face. Karena di sini setiap minggunya hampir ada kegiatan besar yang mendatangkan tiap kabupaten. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk sosialisasi secara banyak. Dan kemudian di penutupnya di sini ada rencana tindak lanjut
Rencana tidak lanjutnya, yang karena tadi ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendeknya berarti mengimplementasikan SOP secara konsisten, dan nanti itu karena ruang PPID, mohon maaf Bu, ruang PPID di sini sedang direnovasi sehingga belum bisa dipajang di ruangan. Nanti ini dimasukin di rencana tindak lanjut, nanti SOP-nya dicetak, dimasukkan di ruangan PPID. Kemudian jangka menengahnya, monitoring evaluasi 3 atau 6 bulan sesuai dengan peraturan di sini, review SOP itu kan biasanya paling cepat 6 bulan atau 3 bulan, kemudian paling setahun sekali atau setahun sekali. Nanti jangka panjangnya ini sebagai modal eviden untuk zona integritas di Kemenak Purbalingga. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Mohon arahannya. Terima kasih. Oke, cukup ya. Nanti ditambahkan saja yang tadi ya screenshotan. Jadi nanti untuk yang ada di tabel, nanti untuk kegiatan itu nanti PowerPoint-nya ya sama dengan Mbak Dia tadi kalau bisa dibuat dalam bentuk video. Tapi khusus untuk yang agenda 2 ini misalnya berorientasi pelayanan akuntabel ki ora usah mbok kei penjelasannya ya. Di Mbak Dia tadi nggih. Baik. Mbak Dia tadi nggak usah karena kan di tabelnya sini sudah ada toh maksudnya ora usah engko nek jenengan sampai mbok sampai berorientasi pelayanan berarti videonya kan tambah panjang kan semakin teksnya semakin panjang kan berarti nanti sampai makin panjang. Oke, mungkin cukup Pak Ahyan matur nuwun. Oke, mungkin nanti untuk yang lain paparannya tunjukkan aja misalnya ada kendala atau enggak ya agak dipercepat ya. Ini karena saya itu sebenarnya nyambi Bapak dan Ibu nanti jam setengah 10 itu sudah masuk kelas saya. Lagi dibaca negara saya. Nggak jelas. Tenang. Oke Pak Ahyan, terima kasih. Hilang kayaknya sinyalnya Pak Ahyan. Oke. Ora iso. Oke, monggo yang lain. Siapa yang mau memaparkan? Mbak Aulia atau Pak Ahmad Alwi? Monggo. Saya nggak apa-apa Bu. Ya, Monggo. Wes sak Saya duwene. Nggih, monggo Pak. izin share screen Bu. Itu yang saya bisa tampilkan terkait capaian aktualisasi saya, tapi terkait keterangan masih dalam bentuk link. Nah, Oh sisipkan ya. filenya. Di rasa diwacoke toh diduduke alon-alon wae coba tak wacone. Oke. Oh Ya, ya, ini yang berarti pertama jenengan keterangannya masih nggak usah dibacakan nggak masih apa-apa. oke, Keterangan oh ya, keterangannya ini belum berupa bukti fisik ya. belum belum Nanti belum di saya screenshot ya. Oke, oke. oke. Sekarang nomor 2. Ini membuat formatnya Bu, format pengarsipannya Oh di spreadsheet. ya. Oke. Lalu Heeh. yang ketiga mengumpulkan akta nikah. Nanti kan karena kalau saya sendiri kan nggak bisa jadi minta bantuan teman lain, saya kumpulkan Mm-mm. satu pegawai berapa tahun gitu untuk mengambil sampelnya. Oh Jadi ya. yang saya input 1 tahun tidak semua karena nggak mungkin bisa tercapai karena banyak kan. Jadi 1 tahun 2000 sampai 2000 sekian berapa sampel gitu gitu. Nanti Oh ya. untuk untuk selebihnya di Berarti ya, itu tindak nanti tindak nganu ya lanjut untuk ini. rencana tindak lanjut ya. Paling Oke. enggak folder-foldernya udah diisi Ya, ya maksudnya ada. folder-folder tahunnya sudah ada cuman belum terisi semua ngono Oke. ya. Karena untuk melihat Ya, oke, ternyata, oke. ternyata, ternyata per tahun ada perbedaan Oke. perbedaan penginputan di akun yang lama, Bu. Ada nicknya, ada yang tidak ada. Oh, Jadi bisa disesuaikan kepada oh simkahnya beda-beda gitu. ya. Oke. Hmm, Ya, oke. kegiatan yang keempat, lima, enam ini dilakukan dalam satu waktu karena penginputan, lalu pengoreksian ini dalam arti disesuaikan per tahunnya sama pemastian penyimpanan. Cuma itu aja, Bu. Di Untuk akhir apa nggak ada kegiatan evaluasinya mana, Pak? Ada oh tuh, iya, Pak? Urung rampung, piye belum tuh, Pak? belum belum ya nanti ditambahi evaluasi Bu Di terkait RA-nya Pak kemarin nilainya nggak ada tuh, Pak? nggak ada, cukup sampai selesai
penyimpanan karena ini kan fokusnya di penyimpanan Bu. Nggak jadi nggak ada Enggak, tidak maksudnya lanjut apa evaluasi kegiatan jenengan melakukan nggak penyimpanan. di Maksudnya ini lho, Pak. cuma, Kaya cuma iki penyimpanan iki wis berhasil urung apa checking apa-apa ngoten ngono lah, Pak. Heeh. Nanti enggak nggih nanti di nanti di nanti ditambahkan aja di ya di satu kegiatan akhir ya nanti mesti diminta nggih soalnya. nggih Iki di ngerti kegiatan ngerti penyimpanan nanti ya artinya gini ya nanti ditambahkan aja di tahapan menyimpan ini toh tahap tahap kegiatannya aja yang ditambahkan. nggih. Itu ya. Oke, oke, Berarti terus ke bawah. selalu ke-6 nanti ditambahkan selalu memastikan penyimpanan dan apa ya Bu, pengecekan dan penyimpanan Pokoknya ini ya. berkala gitu nggih. Nggih. Heeh. Nah, kendalanya yang pertama penjadwalan tadi untuk koordinasikan kadang ada tabrakan dengan jadwal jadwal pelayanan yang lain atau jadwal pernikahan di KUA gitu. Karena yang pernah saya katakan di KUA 2 jumlah pegawainya sedikit gitu. Jadi kendalanya di situ. Jadi menjadwalkan beberapa hari sebelumnya. Terkait pembuatan format ini yang kendalanya tidak sesuai antara kolom data yang ada dalam akta nikah lama dengan kolom yang dibutuhkan di SIMKA. Jadi untuk mengantisipasinya ternyata bisa digunakan angka 0 atau strip dalam penginputan di SIMKA-nya. Gitu. Lalu mengumpulkan ini dokumen fisikis, beberapa sudah mulai lapuk itu ya, ya ada perlu kehati-hatian dan menceklisnya apa supaya pengembalian nanti tetap sesuai bundle per tahunnya gitu. Dalam pencatatan kesulitannya itu penulisan yang tahun lama kan masih menggunakan tulis tangan, ada beberapa yang butuh butuh Ternyata ketelitian dalam kendala. membacanya gitu. Wis tulisannya nganu ya iya Pak. Tegak bersambung ya iya Pak. Mungkin kadang Model ada yang tulisan Latin zaman kan, dhisik kan nggih gitu. Latin toh mesti ra iso jenenge, ra iso maca ki opo. Nggih. Ada Lucu kesulitan dalam ya. penulisan. Terus ada pemudaran karena udah lama kan, udah kemakan usia ada Ya Allah pemudaran Gusti. gitu. Betapa repotnya ya. Nggih, di KUA itu Bu dinamikanya. Mungkin yang di KUA paham paham lapangan. Aku malah geli. Ya, oke. Terus anu Sementara itu nih ada capaian, reko ada rencana tidak lanjut tapi rekomendasine tak wis ono. masuk. Heeh. Udah ada rekomendasi dan Nanti di bab 3. uang. Tapi RTL saya tak masukkan ke sesuai contoh yang dengan kirim kan ada di beberapa YouTube. Nah, berarti nanti Gimana? atau diisi ulang kembali di penutup yang rencana Iya, tidak heeh. lanjut. Heeh, ben ketok. Berarti Ketok. ditaruh di, nah ini kan udah ada di bab 3 berarti nanti diganti dimasukkan ke penutup saja gitu atau Iya, didobel nggih. gitu. Tapi belum Oh, belum di belum contohnya berskema di bab 3 ya. di ya yang contoh calon dosen itu Bu, yang calon dosen ada tindak lanjutnya. Tapi Oh, ada ya. belum Tapi terskema jangka pendek, jangka menengah kan belum ada. Nanti yang di nanti penutup tak kasih yang ditambahkan seperti nggih. itu. Iya, Tapi sebenarnya di sini juga nggak masalah ya karena di dalam di dalam panduannya itu kan nggak ada nggak ada. di mananya kan nggak ada ya. Iya. Enaknya karena memang tapi nggak apa-apa ditaruh. Bu, kita celana tindak lanjutin mbok kayak bab loro apa bab telu. Sing RTL -e. Ngisore capean apa ngisore? Berarti bab loro ya. Bab 2 tuh. Capean bab loro. Bab telu Berarti sing bab papate sing sikulan rekomendasi tok ya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk RTL-nya anu aja ditaruh di bab 3 aja di bawah capaian ini tadi aja. Nanti tempatnya Pak Ahyar dipindah aja ya, Pak. Nanti ditambahkan aja dengan tadi ada jangka pendek, menengah, Iya, dan baik Bu. jangka panjangnya. Berarti sebenarnya Iya, tapi kok tambah kok nih Pak Ahyar dipindah aja. iya, Oke. iya. Oke. Iya, baik, cukup Bu. Terima kasih Oke. semuanya. Oke. Ya, makasih Pak Alwi. Oke, monggo. Saya Bu, Oke, Pak Cahyono. jadinya dulu ya Bu.
Apa? Jadinya dulu. Iya, oh, wong iki kan durung ujian. Ujian ini kan cek sesuk kan aku wis ngomong. Sak dadine sih. Lah aku ki membayangkan kemarin tuh sebenarnya saya tuh nggak meh maju asli nih, Pak. Tapi tuh Oke. saya begini kan panitia Mbak lah. Kowe kok nek rak maju kok pesertamu ki dino Selasa ki kan wis teko ning Bali Diklat, Mbak. Lah kok lek meh benekke kapan? Akhirnya kon dong maju ya wis maju we. Ada yang berangkat hari Senin nggak? Jenengan itu jatahnya Senin, Selasa, Rabu apa Rebo? Apa Da- dari Rabu Rabu, Kamis, Jumat? diundur Oh, Rabu jenengan sih Jumat Kamis jatahnya sampai Rebo Jumat. ya? Jumat. Oh, berarti Rebo, Oke, Kamis, Jumat. Oh, berarti mangkate selalu aslinya Senin iso. Engko nek iki ra rampung tak tambah isuk Senin rapopo. Rampungke siap. saiki rapopo. Siap, siap. Saya Siap. kan nggak hafal soalnya kan ada yang Selasa itu sudah datang. Jadinya kan Senin tuh kadang udah perjalanan gitu loh. Jadi kalau pembimbingan Senin itu ono sing wis numpak bis, ono sing wis numpak kereta, ngono kuwi. Jadi aku aman biasanya tak jokke Jumat. Jadi ben Senin itu nanti jenengan tinggal ya finishing persiapan nanti ke BDK. Oke, monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu untuk pemaparan Nggih. capaian aktualisasi saya. Langsung ke capaian aktualisasi. Yang pertama mengenai koordinasi dengan Kepala KUA. Kemarin kan di outputnya kan ada setelah berkoordinasi kan ada pembuatan akun sosial media. Nah, kemarin terbuat 3 dari Facebook, TikTok, dan Instagram itu benar-benar dari nol, Bu. Jadi benar-benar sini itu nggak ada akun sosial media. Kita mengambilnya di 3 itu. Kemudian setelah itu kegiatan kedua kan menyiapkan bahan draft atau draft konten. Nah, itu terlampir, terlaksananya 22 konten media sosial meliputi edukasi, terus persyaratan administrasi dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Untuk yang ketiga yaitu pembuatannya itu setelah dari draft tadi dibuat konten menjadi 22 desain. Untuk linknya tertera dan ini ada screenshotnya juga. Yang keempat yaitu publikasi. Publikasi terlaksana di Facebook, Instagram maupun TikTok. Eh, Terlampir Bu untuk buktinya. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi belum terlaksana Bu karena belum belum merekap keseluruhan dari insight di sosial medianya. Untuk kendalanya mungkin ini Bu apa karena akun sosial media baru jadi jangkauannya belum terlalu luas dan followernya masih sedikit. Jadi untuk menanggulangi itu saya mencoba untuk mengikuti beberapa akun pemerintahan di wilayah Karanganyar dan orang-orangnya seperti itu Bu dan berkoordinasi dengan staf-staf untuk mempublikasikan akun sosial media tersebut. Terus untuk rekomendasinya yaitu dengan adanya digital platform sebagai sarana publikasi pelan KUA bisa dilakukan dengan rutin sehingga pesan-pesan baru dapat disampaikan kepada masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pihak guna memperluas sosialisasi tentang segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan KUA. Pak, nanti rekomendasinya sama kemarin yang saya info ya, nanti rekomendasinya itu rekomendasi untuk instansi, Ya, rekomendasi untuk pengguna ya, berarti penggunanya itu masyarakat. masyarakat. Kemudian nanti untuk kalau KUA itu ya stakeholder itu ada nggak pihak lain? Tidak yang tapi tidak pengguna itu ada nggak yang ya ada ya. Sebenarnya misalnya mungkin kantor kelurahan atau kantor kecamatan gitu ya. Ya, Itu Bu. instansi-instansi pemerintah lain lah itu kan bisa menjadi rekomendasi untuk stakeholder. Nanti ditambahkan nggih. Iya, Bu. Kalau yang untuk diri sendiri mungkin tidak ke rekomendasi tapi nanti dimasukkan saja. Ini belum ada rencana tindak lanjutnya nggih. Belum, Bu. Nggih, nanti ditambahkan pada bab 3 nggih. Iya, Bu. Oke, nggih. Ini nanti rekomendasinya dipilah untuk instansi jenengan, kemudian untuk user ya, usernya berarti ya masyarakat gitu ya. Kemudian Iya. nanti untuk stakeholder. Oh iya, Bu. Baik, Nggih, Bu. oke. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan. Nggih, baik, matur nuwun Pak Cahyono. Iya. Nggih, lain. Monggo yang lain. Nggih. Mas Andri, Mas Andri atau Mas Muzaki dulu yang belum.
Kak wong gendeng lho. Atau Mbak Aulia? Nggih. Baik, izin saya Bu, izin share screen ya Bu. Nggih. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini saya Waalaikumsalam akan warahmatullahi memaparkan wabarakatuh. capaian aktualisasi saya yang pertama, yang terkait dengan eh, judul aktualisasi saya yaitu pemanfaatan media visual dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi sejarah kebudayaan Islam di Min 5 Boyolali. Yang pertama kegiatan saya yaitu mengobservasi dan mengidentifikasi masalah. Di sini saya melakukan eh, yang pertama saya melakukan wawancara atau konsultasi dengan mentor terlebih dahulu. Secara garis besar kendala-kendala yang saya alami ketika konsultasi dengan mentor yaitu beliau kan kebetulan madrasah saya sedang melaksanakan PKKM Bu, penilaian madrasah. Jadi eh, mentor saya itu kebanyakan dinas di luar atau banyak kegiatan kan kemarin kebetulan di bulan Agustus salah satunya adalah PKKM. Kemudian sehingga apa namanya beberapa konsultasi terutama di setiap minggunya atau di setiap kegiatannya itu eh, beberapa itu ada yang kami pakai Zoom atau pakai chat kayak gitu. Kemudian di sini di dalam link ini atau di dalam keterangan ini itu berisi terkait poin-poin masukan yang beliau eh, berikan kepada saya, terutama secara garis besar itu berisi tentang saya harus memilih beberapa media-media eh, yang beberapa media, jadi tidak cuma satu, misalkan video, nanti bisa juga pakai card timeline peristiwa sejarah atau apa. Nah, kita akhirnya putuskan mencoba maaf, 5 media visual yang akan kami coba dulu nanti dan sehingga nanti dapat di akhir itu dapat dilakukan evaluasi. Kemudian yang kedua, lembar observasi kegiatan. Di sini saya mencantumkan lembar observasi kegiatan tanpa media pendukung atau pembelajaran secara konvensional. Nah, di samping itu, selain pengamatan, saya juga melakukan wawancara terhadap siswa dan nanti ada tabel hambatan belajar. Ini bedanya wawancara dan tabel hambatan itu kalau wawancara saya menyusun pertanyaan dan anak menjawab beberapa perwakilan dari anak dan kalau tabel hambatan itu lebih ke angket. Saya menyebarkan angket ke anak, kemudian saya analisis itu. Jadi saya apa ya, menggabungkan observasi, wawancara, dan angket tadi, tabel hambatan tadi, menjadi eh, ini tahap terakhir yaitu analisis ketuntasan dan rekap nilai yang itu nanti saya lakukan juga post test awal untuk melihat setelah pembelajaran konvensional dan saya lakukan sumatif apa namanya sumatif penilaian sumatif itu ternyata dihasilkan nilai sekian gitu. Nanti saya analisis dari ketiga itu tadi. Kemudian yang kedua, merencanakan dan membuat media visual. Nah, seperti masukan dari Bapak tadi, di sini saya menggunakan beberapa eh, media visual, yaitu video sejarah. Biasanya kayak kami memilih dari YouTube. Kemudian gambar ilustrasi ketika menjelaskan untuk membantu anak-anak memvisualisasikan misal keadaan Fathul Makkah atau misal makam Sunan Derajat dan lain sebagainya. Timeline card itu kartu-kartu peristiwa yang berisi peristiwa-peristiwa sejarah dan anak bisa menyusunnya. Kemudian peta sejarah dan PowerPoint. Nah, kemudian modul ajar. Jadi setelah menentukan saya membuat modul ajar
modul ajar SKI dengan penggunaan alat bantu visual. Kemudian yang selanjutnya desain dan finalisasi media visual sebelum ke tahap pelaksanaan. Di sini saya beberapa dibantu oleh senior saya yang sebelumnya itu mengajar sejarah karena kebetulan sebelumnya itu diampu oleh guru kelas dan beliau sudah mengampu dari eh, sekitar 15 tahunan di MI tersebut. Jadi kebetulan saya dibantu juga oleh lebih banyak dibantu oleh dan diberi masukan oleh senior saya karena mentor saya kebetulan nggih sedang sibuk gitu. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan media visual dalam pembelajaran SKI. Nah, seperti yang tadi di sini di link ini itu ada beberapa media visual yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian link dokumentasi partisipasi dan catatan keterlibatan siswa untuk nanti di bagian evaluasi ya dan penilaian apakah eh, dengan media visual itu juga meningkatkan keterlibatan siswa juga. Kemudian link produk karya dan hasil evaluasi pembelajaran, maksudnya evaluasi pembelajaran setiap pertemuannya, kayak gitu. Dengan misal tadi apa namanya keterlibatan siswa, partisipasinya, begitu. Kemudian selanjutnya dan untuk khususnya untuk pelaksanaan kegiatan karena itu juga sebenarnya kan 3 minggu ya Bu, saya melakukan ini selama 3 minggu. Cuma karena waktu itu kelas 6 itu kepotong dengan kegiatan pramuka dan kelas 5 itu kepotong dengan ANBK dan lain sebagainya itu jadi tidak full em, 3 minggu. Kemudian nomor selanjutnya menilai pemahaman siswa. Nilai pemahaman siswa sebelumnya saya membuat instrumen evaluasi post-test dan indikator keberhasilan siswa. Nah, kemudian yang kedua pelaksanaan post-test, kemudian link hasil kemudian hasil post-test itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, evaluasi dan penguatan materi, karena kebetulan saya di madrasah itu 6 hari kerja, nggih, Bu. Jadi, dan terakhir aktualisasi ke saya, kita kan kebetulan besok hari Sabtu, jadi belum saya buat karena belum selesai terkait evaluasi dan penguatan materi. Nah, kemudian terkait rekomendasi juga sepertinya belum. Nah, mungkin nanti saya juga minta masukan dari Bu Ratna terkait rekomendasi itu, apakah harus ada yang dibenahin lagi. Kalau sementara saya mencantumkan 5. Iya, nanti di apa di tadi dikelompokkan nggih. Nggih. Sebenarnya Yang rekomendasi itu untuk siapa instansi, ngoten lho. oh nggih. Nah, untuk Jadi instansi saya, berarti nek nggo jenengan user jenengan berarti siswa nggih, instansi, siswa, dan eh, dan orang tua instansi atau guru, stakeholder. Nek ya instansi itu ya guru itu kan masuk di instansi itu toh internal jenengan itu kan ya termasuk sekolah, aku termasuk guru di situ. Kemudian nanti untuk siswa dan yang satu itu stakeholder itu sebenarnya bisa kan kemenaknya. Kalau user itu ya siswa dan orang tua. baik, gitu. Rencana tindak lanjutnya belum ya? Belum, Bu. Tidak lanjutnya belum. Iya, nanti kita. Nggih, Bu, siap. Oke. Baik, Terima G, kasih. G, baik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G, next yang belum. Pak Muzaki atau Pak Andi Solihin dulu? Atau Pak Andri? Mbak Aulia sudah, Mas Denny sudah, Mbak Dea sudah, Pak Ahmad Alwi, Pak Cahyono, Pak Ahyan. Berarti yang ini Pak Andri, Pak Muzaki, Pak Sohib. Yang ada 4. Halo?
Seadanya sudah sampai mana progresnya? Enggak apa-apa. Siapa? Mas Andri atau Ya, Mas halo Bu. Muzaki dulu ini? Saya boleh Bu. Oke, monggo silahkan. Boleh share screen. Sudah Bu. Sampun sampun kelihatan Bu. Halo Bu. Oke, sudah. Oke. Sudah, Langsung sudah. di capaian Sudah. aktualisasi aja nggih Bu. Nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi capaian wabarakatuh. aktualisasi saya di mana eh, terdapat 7 kegiatan dengan kegiatan yang pertama yaitu memetakan dan menganalisis kebutuhan sistem dengan tahapan kegiatan yang pertama mengidentifikasi unit kerja yang ada di madrasah dan mengumpulkan informasi tentang jenis dokumen yang dikelola dengan output daftar unit kerja dan jenis dokumen yang dikelola. Untuk eh, link daftar unit kerja saya lampirkan di keterangan. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu melakukan observasi dan analisis terhadap alur pengarsipan yang berjalan saat ini. Dengan output hasil observasi dan analisis terhadap alur pengarsipan yang sekarang berjalan. Dengan link hasil observasi terlampir di keterangan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah membuat klasifikasi kebutuhan sistem sebagai dasar perancangan sistem pengarsipan digital dengan output laporan klasifikasi kebutuhan sistem untuk perancangan arsip digital. Link tertera di sini, Bu. Untuk saya sertakan juga link dokumentasi kegiatan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu menyusun SOP pengarsipan digital dengan tiga tahapan. Tahapan yang pertama yaitu melakukan diskusi awal dengan tim pengelola arsip dan kepala TU dengan output hasil diskusi berupa catatan untuk membuat draft SOP. Di sini saya lampirkan link hasil diskusi. Kemudian tahapan yang kedua menyusun draft awal SOP berdasarkan hasil identifikasi dan referensi. Kemudian dengan output tersusunnya draft dokumen SOP. Untuk draft SOP saya lampirkan di keterangan. Kemudian kegiatan selanjutnya yang terakhir, tahapan yang selanjutnya yaitu memfinalisasi SOP dan mengesahkan oleh kepala madrasah dengan output SOP yang sudah ditandatangani atau disahkan oleh kepala madrasah. Ini link SOP yang sudah ditandatangani kepala madrasah. Berikutnya ada tahapan kegiatan yang ketiga yaitu merancang dan membuat aplikasi pengarsipan digital. Dengan tahapan yang pertama membuat desain alur sistem flowchart dengan output desain rancangan alur sistem flowchart-nya. Saya lampirkan di keterangan untuk hasil desain rancangan alur. Kemudian tahapan yang kedua adalah merancang dan membuat database. Di sini untuk outputnya desain rancangan database dengan output keterangan saya lampirkan link hasilnya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yang ketiga melakukan pengkodian atau coding untuk mengembangkan logika dan antarmuka pengguna dengan hasil sebuah sistem pengarsipan digital yang akan digunakan. Hasil tampilannya seperti ini, Ibu. Saya lampirkan juga linknya. Kemudian untuk selanjutnya adalah membuat akun dan hak akses untuk login pegawai dengan output hasil daftar list akun pegawai yang sudah terdaftar. Kemudian untuk kegiatan yang keempat adalah mengkonfigurasi server dan deploy aplikasi ke server.
dengan tahapan yang pertama menyiapkan infrastruktur server. Di sini saya di sekolah karena sudah berlangganan hosting, saya memanfaatkan yang sudah ada dengan berlangganan di Jogja Host untuk laporan kegiatan menyiapkan infrastruktur server, saya lampirkan di keterangan. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah mendeploy aplikasi ke server. Dengan output sistem pengarsipan digital yang berhasil di deploy di server, itu saya istilahnya saya transfer ke server agar bisa diakses by public. Kemudian untuk yang ketiga itu tahapan memastikan aplikasi atau sistem bisa diakses dari sisi klien. Dengan output sistem dapat diakses dari sisi klien. Ini saya sudah coba tes juga di komputer atau di HP sudah bisa diakses dengan laporan kegiatan di keterangan. Kemudian untuk tahapan yang kelima adalah menguji coba dan melakukan pelatihan penggunaan sistem, di mana tahapannya yang pertama melakukan simulasi menggunakan sistem dengan output sistem yang telah diuji coba secara menyeluruh sebelum diimplementasi resmi. Di sini saya melakukan simulasi dan saya coba rekam juga, bisa dilihat di link keterangan. Kemudian tahapan yang selanjutnya menyediakan panduan pengguna atau manual book dengan output yaitu manual book yang sudah diedarkan atau yang sudah tersedia untuk pengguna. Untuk manual book bisa dilihat di link saya sertakan di keterangan. Kemudian dengan tahapan yang ketiga yaitu memberikan pelatihan teknis kepada pengguna. Eh, dengan output pengguna yang sudah memahami cara mengoperasikan sistem arsip digital dengan benar. Untuk itu dengan ada saya sertakan berita acara dan juga link dokumentasi kegiatan pelatihannya. Di sini saya pelatihannya, Oke, nanti berita acaranya di screenshot sidik ya, Pak. nggih, nggih Bu. Ini Oke, tadi nanti ditambah-tambahkan. Iya, tidak nggih, saya apa-apa. tambahkan, nggih, belum selesai Bu. Selanjutnya ada kegiatan yaitu mengimplementasikan sistem pengarsipan digital dengan tahapan yang pertama menerapkan sistem di lingkungan kerja dengan output sistem pengarsipan digital yang telah digunakan. Itu ada link dokumentasi kegiatan dan juga yang tahapan kedua yaitu menyediakan support teknis saat awal implementasi. Ya, dengan output pelayanan teknis terhadap pengguna jika ada troubleshoot, istilahnya ada error atau apa, itu saya buat eh, riwayat atau backup pelayanan teknisnya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yang ketiga menjadwalkan dan melaksanakan backup data secara berkala. Untuk outputnya yaitu laporan pelaksanaan backup berkala. Ini sudah saya laksanakan kemarin juga dengan link jadwal dan pelaksanaan riwayat backup datanya saya sertakan di keterangan. Kemudian ada output yang keempat, surat keputusan dari madrasah yang menyatakan bahwa sistem ini sudah digunakan atau diimplementasikan. Uh, Suratnya sudah saya sertakan di link, tinggal nanti saya screenshot karena uh, baru dikasih tahu tadi Ibu. Yang ketujuh yaitu kegiatan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dengan tahapan yang pertama mengevaluasi efektivitas sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Ini saya membuat ya, Google Form, Google Form untuk diisi oleh pengguna itu sudah dilaksanakan juga. Laporannya bisa dilihat di sini. Kemudian ada tahapan memperbaiki bug error bila ditemukan pada sesi monitoring dan pengevaluasi pelaksanaan dengan output sistem yang berjalan optimal dengan tanpa bug atau error. Untuk output laporannya saya sertakan di sini juga beserta dokumentasi kegiatan. Untuk capaian aktualisasi sudah sampai ke tahap terakhir itu, Ibu. Selanjutnya lanjutkan apa, Bu? Punten. Kendala nanti terus rencana tindak lanjut. Gak usah dibacakan, semua ditampilkannya Oh, saja. nggih. Oke, ini untuk kegiatan-kegiatan yang berapa kegiatan tadi, kendala Tujuh. serta Nggih, solusinya sudah ada. Oke, nggih. lanjut nanti di bawahnya ditambahi dengan sudah ada.
Cuma rencana rencana tindak tindak lanjutnya. lanjutnya Nggih. baru secara global, belum dibagi. Nggih, nanti dibagi ya jangka Nggih, pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Nggih. nggih. Oke, kemudian Terus bab empatnya, rekomendasinya, mm-mm, ad- penutup ad- ya, yang bab nggih, penutup. Nah, ini sudah ada simpulan, rekomendasi sudah di anu ya, tambahkan Bu. sudah dibagi ya. Oke, nggih. Sudah. Sampun Pak Andri, monggo nanti bisa tinggal mempersiapkan untuk bahan tayangnya ya. Monggo nanti diperkirakan waktunya sama kayak kemarin maksimal 7 menit saja. Kalau misalnya Nggih, Bu. nanti menjadikan pemaparannya nggak usah terlalu banyak, terlalu Iya, Bu. nggak sebenarnya yang melatar belakangi pelaksanaan aktualisasi itu kan adalah di core isunya jenengan. Oke. Nggih. Baik Mas Andri, matur nuwun. Matur Monggo suwun Ibu. berikutnya yang belum. Nggih, Mas Muzaki Ibu, atau Mas Ahmad Sohibi. Monggo Mas Muzaki dulu silahkan. izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ibu semuanya. Mohon izin untuk menyampaikan capaian aktualisasi di unit kerja KUA Ungaran Timur dengan judul optimalisasi layanan PTSP online berbasis web, yaitu webnya adalah KUA Ungaran Timur. Untuk kegiatan pertama, yaitu melakukan survei awal untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan layanan. Di sini untuk output atau hasilnya, yang pertama adalah rekap hasil survei, yang survei ini menggunakan Google Spreadsheet. Yang kedua adalah konsultasi dengan mentor terkait layanan apa saja yang akan dimunculkan di web. Dan yang ketiga adalah memunculkan hasil identifikasi layanan KUA yang akan dimunculkan di aplikasi web. Berikutnya kegiatan yang kedua adalah membuat menu dan simulasi layanan PTSP berbasis web sesuai dengan kebutuhan yang sudah diinventarisir. Yang pertama di sini adalah hasil inventarisir jenis layanan yang dimasukkan ke server administrator. Kan break sih. Nggih, lanjut nggih. Dan berikutnya setelah layanan tadi diinventarisir di administrator, dilanjutkan yang hasil kedua adalah desain tampilan layanan web yang sudah jadi. Ini kami screenshotkan layanan webnya. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan pelatihan internal bagi pegawai KUA tentang teknis penggunaan PTSP online. Di sini kami melakukan pelatihan dengan tidak langsung semua datang, tapi pelatihan di sini adalah bagi yang longgar dan tidak ada pelayanan. Di sini kami sosialisasikan penggunaan pelayanan ini. Berikutnya yang keempat adalah mengaplikasikan layanan PTSP online dan meminta umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan. Di sini kami sudah melakukan dokumentasi pelayanan, yaitu dengan membuat scan barcode tentang web ini, dan berikutnya yang salah satu yang digunakan adalah layanan buku tamu. Jadi buku tamu di sini semuanya sudah menggunakan web yang dilinkkan ke spreadsheet. Dan yang berikutnya adalah hasil umpan balik dari pelayanan berbasis web. Berikutnya yang kelima adalah berkoordinasi dengan mentor untuk pembentukan tim pengembang pelayanan. Di sini kami berkomunikasi juga dengan Prakom yang ada di kantor Kemenak Kabupaten untuk dimintakan subdomain. Tapi di sini masih ada kendala karena di webnya kabupaten juga servernya masih error dan harus komunikasi dengan Kanwil dan juga ternyata nyambung juga di pusat. Jadi untuk
melingkan atau mensubdomainkan dengan kantor Kemenak Kabupaten belum bisa. Jadi web ini adalah web alternatif dari PTSP yang ada di kabupaten. Berikutnya adalah kendalanya, Niki. Sudah kami cantumkan untuk kendala. Berikutnya untuk rekomendasinya bagi instansi, bagi KUA, untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan kualitas pelayanan yang ada di KUA meningkat. Yang berikutnya bagi peserta, yaitu diharapkan mengimplementasikan nilai berakhlak dalam setiap tugas dan fungsi, dan bagi masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan layanan inovatif yang disediakan oleh KUA Ungaran Timur untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mempermudah proses layanan keagamaan. Oke, sekian. Terima kasih, nggih. Nanti tinggal melanjutkan gitu ya, melanjutkan untuk penyusunan PowerPoint-nya. Oke, nggih, sudah lengkap untuk rekomendasinya juga sudah dibagi ke sudah di sendiri-sendirikan gitu, nggih. Oke, baik, monggo yang lain. Kalau misal belum nggak apa-apa, bertanya aja atau apa mungkin ya. Siapa ini yang belum berarti? Oke, yang belum mau paparan enggak? Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ayo guys, Mas Andi, Enggak juga enggak apa-apa. Ahmad Sohibi. Lah iya, nek ra gelem ya ora apa-apa, malahane tak Bu, tutup bari iki. mohon maaf Bu, di Ah, sini masih piye? istirahat jadi rame Bu. Beberapa Hah? menit lagi Bu. Nggak apa-apa. Ora Masih apa-apa. istirahat. Wong iki wis iso kok. Oh nggih, siap Lah Bu. iki ora rame ya Mas ya. Enggak rame nggih. Neng kene ora riuh banget kok. Ora. Aman. Nggih. Hening Aman kok. kok. Hening kok. Lah yo ndi to rame, malah sing rame nggenku ya. Oke Bu, saya Bu boleh Bu, ini Bu. Ya, nggih. Izin share screen Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini saya paparkan terkait pelaksanaan aktualisasi tentang metode timeline untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jadi kegiatan yang pertama konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada. Ini saya tampilkan bersama dengan kepala madrasah dan juga ada catatannya. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua membuat media pembelajaran metode timeline. Nah, kegiatan yang pertama saya membuat direktori daring khusus bahan materi. Jadi saya mengumpulkan buku-buku, kemudian media-media, gambar dan lain-lain di satu folder. Kemudian saya susun, saya masukkan kepada spreadsheet seperti contoh di nomor 1 spreadsheet timeline. Kemudian saya masukkan ke web. Nanti muncul model timeline seperti gambar di sini untuk mempermudah siswa belajar sesuai urutan waktu sejarah kebudayaan Islam. Setelah saya membuat bahan, kemudian saya melanjutkan dengan kegiatan 3, sosialisasi metode pembelajaran kepada peserta didik. Ini dilaksanakan 6 September 2025 hari Sabtu. Kemudian dilanjutkan yang keempat, melaksanakan pembelajaran metode timeline, yakni dengan memeriksa kesiapan peserta didik dan juga melaksanakan pembelajaran metode timeline. Ini dilaksanakan hari Selasa, karena waktu itu bertepatan dengan pengambilan foto pramuka, jadi diminta membawa seragam pramuka seluruhnya.
Yang terakhir, refleksi dan evaluasi pembelajaran. Ini sedang saya komunikasikan dengan mentor terkait hasil dan juga meminta saran dan seterusnya. Kemudian kesimpulan dari capaian aktualisasi kinerja, yakni melakukan pembelajaran metode timeline yang menarik dan konseptual, meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, membangun kerjasama dengan pimpinan madrasah, guru sejawat, dan siswa, menginisiasi penggunaan media digital untuk menunjang pelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Kemudian rekomendasi bagi madrasah mengintegrasikan teknologi dan media digital dalam pembelajaran. Kemudian memfasilitasi sarana prasarana digital bagi guru, menggunakan metode timeline dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam secara tepat guna, kemudian berperan aktif sebagai fasilitator dan motivator dalam mengarahkan siswa memanfaatkan teknologi dan media digital dengan baik. Kurang lebih begitu Bu, ini masih banyak kosong-kosong, mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan penggunaan metode timeline ya. Nanti jenengan untuk rekomendasi kira-kira kalau untuk siswa apa ini kalau di pembelajaran ini? Untuk siswa ini karena bisa Harapannya dengan digunakan di rumah, artinya bisa diakses di rumah Bu. Jadi tidak hanya di madrasah digunakan, tapi bisa berarti jadi nanti gini ya untuk siswa, jadi nanti bisa bisa lebih aktif lagi atau bisa menggunakan kegiatan ini di sekolah, tetapi tentunya nanti tidak hanya di madrasah, tetapi nanti bisa dimanfaatkan juga untuk di rumah. Artinya nanti waktu untuk oke. Oke. Baik, terima kasih. Nggih. Berarti ini memang rata-rata untuk PowerPoint-nya belum pada selesai, nggih. Belum Bu, belum. Belum, Bu. Oke. Iya, belum. Oke, Mas Abibi sudah, Mas ini Mas Andi Solikin mana ini? Mungkin kan masalah ya. Ada info nggak di grup? Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Menghilang, Bu. Sudah dicari. Oke ya, ini karena yang belum ini belum muncul ya. Mungkin nanti biar kalau misalnya nanti mau bimbingan nanti boleh biar nanti kalau misalnya seandainya jenengan mau mengkonsultasikan bahan tayangnya, monggo nanti bisa di grup ya. Oke, nanti eh, pertanyaan nanti silahkan ke grup aja nggak apa-apa. Nanti karena kayaknya mau coaching yang seminar RA periode minggu depannya lagi. Saya tuh hari minggu depan itu jadwalnya umpuk-umpukan. Jadi seminarnya itu saya 4A 2 hari, seminar LA-nya juga 2 hari. Gitu nggih Bapak dan Ibu nggih. Monggo nanti mungkin bisa di nanti kalau lapornya saya mau bisa segera menyelesaikan untuk bahan tayangnya nggih. Saya sarankan sih mending pakai video saja. Jadi nanti jenengan tidak terlalu banyak memaparkan ya sudah ibaratnya sudah nyicil dijelaskan yang rumah melalui video tersebut ya untuk kegiatannya. Jadi tadi kemarin maka saya maksimal paling suwi 5 menit lah karena nanti 2 menitnya bisa jenengan gunakan untuk apa namanya untuk
pembukaan dan penutupannya. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Monggo Bapak dan Ibu bisa memantau waktu sampai nanti di hari Selasa, Bu. Selasa nggih. Pada berangkatnya Selasa nggih. Insya Allah Berangkatnya Selasa, Selasa Bu. apa Rebo? Selasa, Ruput. Bu. Insya Insya Allah. Allah Selasa. Selasa, Bu. Semua di rumah, ya. Uun toh, Insya Allah kalau pengujinya Bu Uun hanya itu yang dari luar biasanya ganti, tapi kenal dari Bali Diklat kayaknya Bu Uun ya, Bu Hajah Situnu Maunah ya untuk penguji Nggih, Gitu. Hera. nggih. Mm-mm. Untuk Terus, RA Nah, Bu Uun. besok sama besok untuk LA sama kok. Untuk LA Untuk LA sama, pengalaman kemarin yang internal Bali Diklat itu sama. Yang biasanya berganti itu yang dari luar-luar. Yang dari luar-luar tuh yang soko Jakarta-Jakarta karena mereka mungkin sibuk dan seterusnya maka nggak bisa. Maka Bapak dan Ibu ya besok di print karena nanti penguji itu tidak mungkin kalau yang LA ini nggak banyak membaca di eh, apa yang soft filenya tapi besok langsung ketika maju serahkan print outannya nggak usah di periode ganti. Nanti untuk penjilitan akan difasilitasi oleh koperasi. Nanti Koperasi Pendidikan Keagamaan Semarang ini akan memfasilitasi. Kemudian nanti Bapak dan Ibu yang penting Bapak dan Ibu print dulu karena besok itu waktu antara jenengan selesai seminar sampai nanti Bapak dan Ibu itu proses penjilitan itu cuma 3 jam. Ya, maka kalau jenengan belum ngeprint repot. Terus kalau misalnya ada yang bisa bawa printer, saya sarankan bawa printer satu. Jaga nih kalau misalnya kemarin periode 1 itu pengujinya minta tambahkan jadwal pelaksanaan, ono sing ngono. Terus yang periode 2 wingi peserta saya itu minta apanya? Untuk pengujinya mintanya kebetulan kemarin ada beberapa yang belum dikasih rekomendasi. Ada yang belum dikasih rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya ada tapi belum dipisah tadi yang jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Makanya terus suruh ganti. Maka jagani saja. Jagani karena waktu waktu apa ya? Waktu revisi kuwi singkat banget gitu ya. Nanti setelah seminar itu lembar pengesahannya Pak Kepala Bali dikumpulkan panitia tidak dengan berkasnya nanti sambil menunggu tanda tangan Pak Kepala Bali kalau misalnya ya merevisi dulu nanti begitu pengesahan selesai ditata kembali nanti ditinggal di ke koperasi karena jenengan nggak ada waktu keluar juga karena 3:30 itu kegiatan bimbingan mental gitu nggih. Jadi nanti jenengan fokus saja langsung saja ditaruh koperasi nggak usah keluar karena paginya itu juga sudah harus PNS ini. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu dari saya. Berikutnya nanti tetap seperti biasa ya, nanti akan saya list untuk siapa yang maju duluan, masih sama kayak kemarin. Karena nanti mentor itu akan bergabung secara online dan tolong kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa mentor ini kok nek apa ya join Zoom sendiri kok punya kesulitan dan seterusnya, Bapak dan Ibu bisa jawil temennya di situ untuk dampingi Pak Kepala karena kan beda kalau kemarin RA itu kan jenengan satu tempat gitu dengan Pak Kepala kalau besok kan jenengan di Bali Diklat dan supaya nanti tidak ada kendala ya nanti Bapak dan Ibu bisa kontak atau minta tolong lah kolaborasinya dilaksanakan ya minta tolong teman nanti untuk mendampingi Pak Kepala paling tidak pada saat nanti pas panjenengan paparan. Oke, mungkin itu saja Bapak dan Ibu nggih. Semarang berarti hari Rebu nggih karena nanti hari Selasa itu jenengan masih masih dengan PBB. Oh, jangan lupa besok bawa topi. Karena nanti pas kegiatan lapangan itu siang siang panas banget ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa sambil bawa topi. Nanti ketemu saya paling nanti hari Rebu karena hari Selasa ini saya juga masih on cam terus ya. Selasa itu saya pagi seminar RA, siangnya masih ngajar agenda
periode 11, periode terakhir. Jadi mungkin nanti baru bisa ketemu Bapak dan Ibu nanti di hari Rabu. Monggo bisa dipersiapkan laptopnya siapa yang akan digunakan untuk seksi dokumentasi. Monggo dirembuk baik-baik ya. Semoga untuk pelaksanaan seminar laporan aktualisasi untuk angkatan 14 kelompok 1 ini berjalan dengan lancar. Oke, gitu Amin, Bapak amin dan ya Ibu. Rabbal Terima alamin. kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Oke.